Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal viscosity atau SAE grid. Jadi ini ada bro ya yang ngomong bahwa setiap oli kendaraan bermotor itu ada SAE yang melambangkan kekentalan atau viskositas. Kekentalan ini merupakan poin penting dalam setiap pelumasan. Ya, ini yang pertama ini sering dibahas, yang kedua ini sering diabaikan ya sebenarnya. Dalam kasus ini minyak goreng tidak memiliki SAE atau kekentalan sebuah fluida jika dipanaskan dan didinginkan dengan suhu tertentu. Jadi klaimnya minyak goreng tidak memiliki SAE atau tidak memiliki kekentalan. Kalau yang ini sudah sering menulis bahas ya. Informasi soal SAE-nya berapa, kekentalannya berapa bisa dengan mudah dicari ya. Tinggal pakai kata kunci viscosity, kinematic viscosity palm oil atau kinematic viscosity RBD palm oil pasti nemu. Terus berikutnya adalah dia ngasih ini contoh oli SAE 20W50. Pada suhu dingin, titik dingin, kekentalan oli akan berada di angka 20 standar SAE. Pada angka tinggi, titik panas, kekentalan oli akan berada di angka 50 standar SAE. Ini salah ya. Kita baca keterangan selanjutnya adalah mungkin pada awalnya tarikan mesin dan tarikan kopling akan jauh lebih enteng, tapi setelah beberapa bulan hingga tahun pemakaian, gesekan akibat viskositas yang rendah akan terakumulasi menjadi rangkis mesin yang ambyar. Bicaralah dalam bermedia sosial, selalu recheck sebelum ke Gojek. Ya sebenarnya penulis juga bisa ngomong hal yang sama kepada Bro Leon Cinemax ini ya, karena ini nggak begitu. Ini kata-kata yang seharusnya itu adalah pada suhu dingin, grade oli akan berada di angka 20 standar SAE. Pada suhu tinggi, grade oli akan berada di angka 50 standar SAE. Nyebutnya harus pakai kata-kata grade, karena grade itu bukan kekentalan. Kekentalan itu bisa diterjemahkan menjadi grade SAE, tapi grade SAE sendiri punya banyak angka kekentalan ya. Tentu kita akan lebih sreg lagi kalau menggunakan contoh yang dari pabrik oli ya, karena penulis kalau ngeyel-ngeyel gini nanti dianggap gawe ya. Jadi kita pakai website resmi saja. Nah ini ada websitenya penriteoil.com.au. Knowledge Center Viscosity. What is an SAE viscosity? Bahasa Inggris ya, penulis terjemahkan saja jadi bahasa Indonesia. Penrite diterjemahkan Penrite Oil ya, ini website resmi, silahkan dicek sendiri. Ini penulis nggak ngedit atau apa ya. Ini soal viskositas. Apa itu viskositas SAE? Waduh, diterjemahno kabeh. Ini Society Automotive Engineer ya, masyarakat insinyur otomotif. Terjemahan ini. SAE mengembangkan sistem klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Penggolongan, grading, penentuan klasifikasi ya, namanya grade itu menghasilkan klasifikasi. Klasifikasi numerik untuk menentukan viskositas atau kekentalan oli. Bahasa Indonesia nih diterjemahkan kayak gini ya. Silakan iki kata-kata Google iki. Lek gak percaya tak balekno maneh. Viscosity of thickness of oil. Viskositas atau kekentalan oli ya. Tingkat kekentalan asli semuanya merupakan tingkat mono. Misalnya oli mesin tipikal adalah SAE 30. Ini adalah kekentalan suhu pengoperasian. Pada saatnya semakin tinggi angka dalam oli monograde, maka oli tersebut akan semakin kental pada suhu pengoperasian.
Jadi ini artinya pada suhu yang sama SAE grade yang lebih tinggi itu lebih kental. Ini maksudnya seperti itu. Hal ini bagus untuk suhu pengoperasian, namun kelemahan adalah oli juga menjadi lebih kental pada suhu dingin sehingga lebih sulit untuk dipompa. Juga lebih lambat untuk memberikan pelumasan di tempat yang diperlukan. Jadi pada suhu yang sama, SAE grade yang lebih tinggi itu lebih kental pada suhu yang sama. Oli multigrade adalah jawaban untuk masalah ini. Oli multigrade adalah oli yang memenuhi persyaratan viskositas suhu rendah W dan persyaratan suhu pengoperasian 100 derajat Celcius. Oli multigrade diformulasikan untuk lulus uji viskositas pada berbagai bobot. Misalnya 10W40 memenuhi persyaratan oli berbobot 10 pada suhu dingin, oli berbobot 40 pada suhu tinggi. Jadi, ya, 10W40 adalah bobot 10 suhu dingin, bobot 40 suhu tinggi, dan bobot ini tidak bisa diterjemahkan sebagai kekentalan, ya, bukan kekentalan, karena tadi SAE grade-nya pada suhu yang sama, kalau angkanya lebih tinggi itu lebih kental, tapi ini ngomongnya bobot atau grade, ya, bahasa Inggris aslinya apa? Weight, ya, 10 weight, 40 weight gitu ya. Oli mesin juga ada spesifikasi yang harus dipenuhi pada suhu 150 derajat atau dengan viskositas high temperature high shear, kekentalan pada suhu tinggi dan shear tinggi. Pengujian ini mengukur kekentalan menunjukkan ketebalan lapisan oli pada kondisi kecepatan tinggi yang parah. Oli yang terlalu encer tidak memberikan perlindungan yang diperlukan, ya wis lah. Centipoise dan Stok adalah satuan yang mengukur viskositas. Jadi kekentalan itu satuannya adalah centipoise atau Stok. Cuma dua ini saja ya. Jadi kalau bukan dua ini, angka itu bukan angka kekentalan. Ini berikut menunjukkan perbandingan tingkat viskositas yang berbeda terhadap kisaran suhu. Bahasa Inggris apa ya? Viscosity grade ya. Jadi grade-nya ya, ini menunjukkan perbedaan grade-nya terhadap suhu. Ya wis, ini ada suhu 30 derajat. Ini 40 sampai 50, mestinya penulis ini suhunya SAE 50 ya butuhnya ya. Nah, ini sekarang yang pakai W. Angka di depan W menunjukkan kekentalan oli pada suhu dingin atau setara, diuji pada min 10 hingga min 35 derajat Celcius tergantung dari grade-nya. Silahkan lihat SAEC 300. Semakin rendah angka pertama berarti semakin cepat oli mengalir saat mesin dalam keadaan dingin. Angka kedua mewakili kekentalan oli pada suhu operasi 100 derajat Celcius. Ini penting ini. Semua minyak akan mengencer saat semakin panas. Nah, jadi ngomong ini ya, pada suhu tinggi kekentalan oli akan berada di angka 50 standar SAE, itu salah. Ini nggak boleh nyebut kekentalan ya. Bukan kekentalan tapi grade, bukan kekentalan. Karena ini ya, semua minyak akan mengencer saat semakin panas. Ini yang penting ya. Jadi semakin tinggi angka kedua, semakin sedikit minyak yang mengencer saat dipanaskan dibandingkan dengan minyak dengan angka kedua yang lebih rendah. Ini maksudnya adalah perbandingannya ya. Jadi rasio makin encernya lah. Ini biasanya viskositas skala cuaca diukur dengan kurva. Ini ada ukur 5W40, 10W40, 15W40. Pada contoh di atas, ketika minyak mempunyai viskositas suhu operasi yang sama, tapi viskositas suhu dingin yang berbeda. Jadi suhu 100 derajatnya sama-sama 40, tapi viskositas suhu dinginnya beda. Jadi kita lihat yang 5W40 itu lebih encer, yang 10W40 agak kental,
15W40 paling kental ya. Ini bedanya gini ya, bisa dilihat ini belakangnya sama-sama 40 ya. Ini memiliki viskositas suhu dingin yang sama, tapi viskositas suhu pengoperasian berbeda. Yang ini agak beda. Ini sama-sama depannya 5W, 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 tapi belakangnya ada 20, 30, 40, 50. Ini belakangnya kelihatan beda ya, jauh. Tapi awalnya juga beda, padahal sama-sama 5W-nya. Sama-sama 5W-nya, tapi depannya beda. Kenapa kok bisa seperti itu? Mengapa 5W-nya enggak sama gitu ya? Karena ini adalah skala ya, skala. Jombo cara ngitungnya ya opo, tapi hasil akhirnya kayak gini ya. Wes, kalau ada yang ngomong 5W itu sama semua, enggak. Ini contohnya saya ngasih contoh Penrite ya. Penrite itu pabrik oli. Ini yang ngarang yang buat ini bukan penulis ya, bukan penulis yang ngarang, tapi ini omongannya Penrite, omongannya pabrik oli. Jadi ya terserah mau percaya apa enggak, tapi omongannya pabrik oli kayak gini. Kalau ada sales lokal yang membantah ya silakan buat website yang lebih berprestise daripada Penrite inilah. Ini berikutnya 3 oli multigrade yang berbeda. Di 100 derajatnya beda, di awalnya juga beda, 5W30, 10W40, 20W50. Ini SAE J300 yang dipergunakan untuk membuat klasifikasi dari oli. SAE 70 di atas 26,1. Ya wis, ini ya. Ini ringnya ya. Jadi ini suhu operasional ya, suhu 100 derajat, viscosity at 100 derajat Celcius ya. Jadi ini ada grupnya, angka belakang tentunya ya, angka belakangnya 30, ini maksimal 12,5 CST kalau sesuai klasifikasi. Angka SAE 40 maksimal 16,3. Jadi misalnya ada oli kekentalannya 10W40, maka kekentalan di suhu 100 derajatnya adalah antara 12,5 sampai 16,3. Kalau ini sudah beda ya. Ini shear stability. Ini ya jelaskan juga lah. Shear stability, permanent and temporary shear. Shear stability adalah angka yang Woi. Wis mula. Pokoknya shear stability ini adalah seringkali timbul karena efek dari additive viscosity index improver. Viscosity index improver itu membuat oli jadi tidak terlalu kental pada saat suhu tinggi. Viscosity index improver ini dipergunakan untuk meningkatkan viscosity index dari oli dan sekaligus membuat oli punya kemampuan multigrade. Jadi oli yang single grade ditambah viscosity index improver jadi multigrade. Cuma masalahnya ketika terjadi gesekan macam-macam, additive viscosity index improver ini jadi kusut. Ketika kusut, maka akan jadi encer, dan ini ada sampai pecah. Ini pengurangan kekentalan yang permanen atau cuma kisut tok yang cuma sementara. Jadi ada pengurangan kekentalan sementara, yang ini ada pengurangan kekentalan permanen. Itu kelemahan oli pakai viscosity index improver. Cuma sayangnya sekarang ya, menurut penulis, kebanyakan oli terlalu banyak mengandalkan viscosity index improver, sehingga hasilnya walau olinya viscosity indexnya tinggi, olinya cepat rusak. Jadi oli yang menurut penulis ideal itu ya oli yang minim viscosity index improvernya, karena di Indonesia nggak butuh viscosity index terlalu tinggi. Apa mana? Ini ada spesifikasi gitu aja ya. Ini cuma klasifikasinya ya. Oli crankcase dan gear itu beda ya.
ini loh, SAE crankcase, SAE gear, SAE 90, SAE 50, SAE 20W50, 10W40, 5W30, posisinya di sini. Kalau oli transmisi posisinya di sini. Lihat angka kekentalannya di CST. Nah ini CST ya. Angka kekentalan CST-nya ya, lihat ya. Untuk 90 itu antara 40 sampai 60, 85W antara 40 sampai 30, 80W 30 sampai 20 kalau persamaannya dengan oli mesin. Jadi standarnya untuk kekentalan oli mesin dan oli gear itu beda. Jadi oli gear SAE 90 anggap aja setara SAE 20W50. Oli gear 75W anggap aja lebih encer daripada SAE 0W20. Kira-kira kayak gitu ya. Wes gitu aja daripada terlalu banyak. Jadi yang jelas ini pernyataan ini salah ya, karena nggak sesuai dengan yang penjelasan pabrikan tadi. Kalau menurut pabrikan tadi oli itu makin panas makin encer. Jadi angka ini nggak sesuai. Ini harusnya disebut grade bukan kekentalan. Soal grade tadi wis rasanya udah jelas lah. Kalau kurang jelas nanti pakai versi penjelasan pabrik oli yang berbeda. Jadi kita kalau mau cari informasi bener ya, selalu dicek sebelum cek. Kita harus ngeceknya ke sumber yang lebih terpercaya. Jangan coba cuma omongan yang orang tok gitu ya. Jangan omongan sales oli yang dipercaya. Kita harus cari di website yang lebih ngena. Yang tadi websitenya pabrik oli. Kalau misalnya ingin bantah ya silahkan dari website pabrik oli yang lain yang jelaskan wis karep yo carane, tapi ya harapannya pabrik olinya yang lebih bonafit daripada itulah misalnya. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.